Nama saya Agni Tatang di Bali dengan NIM L0211911030. Saya akan menjelaskan mengenai limbah plastik dari jurnal yang berjudul Kajian Kelimpahan Mikroplastik di Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali yang disusun oleh Dimas Hafid, Nugroho Iwan Restu, dan Nimade Ernawati. Yang pertama, pendahuluan. Sampah laut atau marine debris adalah benda padat yang diproduksi atau diproses secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut oleh manusia. Salah satu contoh dari sampah laut adalah plastik. Sampah plastik memiliki bahan berbahaya dan beracun. Dari sampah plastik ini akan mengakibatkan ikan atau biota laut lainnya mengalami gangguan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui jenis dan kelimpahan mikroplastik yang terdapat di perairan Teluk Benoa, Bali. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi. Pengambilan sampel dilakukan setiap 2 minggu sekali sebanyak 3 kali pada 5 stasiun. Pengambilan sampel air dilakukan saat perairan surut menuju pasang. Pengambilan sedimen dilakukan saat perairan surut terendah. Yang pertama, pengambilan sampel dan identifikasi jenis mikroplastik pada perairan. Metode pengambilan sampel mikroplastik yang digunakan dimodifikasi dari COVAX tahun 2016. Pengambilan sampel mikroplastik diawali dengan meletakkan plankton net dengan ukuran 200 mikrometer di sisi kapal dengan jarak 1-2 meter untuk menghindari turbulensi air yang disebabkan oleh gesekan air dengan kapal. Koordinat GPS awal dan waktu awal dicatat pada lembar data saat kapal mulai bergerak dalam satu arah lurus dalam waktu 10 menit dengan kecepatan rata-rata 1 knot. Yang kedua yaitu pengambilan sampel dan identifikasi jenis mikroplastik pada sedimen. Pada sedimen, pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan alat bantu skop pada setiap stasiun. Tahap pertama yang dilakukan yaitu pengeringan dengan oven 60 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap pemisahan densitas dilakukan dengan mencampurkan sampel sedimen kering sebanyak 100 gram dan larutan air laut, kemudian campuran diaduk selama 2 menit. Tahap penyaringan dilakukan dengan menyaring menggunakan saringan 200 mikrometer. Partikel mikroplastik yang mengapung di permukaan dipilah secara visual di bawah mikroskop dengan perbesaran 4 kali dan 10 kali, lalu diidentifikasi jenis mikroplastik sesuai dengan COVAX 2016. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang pertama, kelimpahan mikroplastik di air. Kelimpahan mikroplastik di air dapat dihitung berdasarkan jumlah partikel yang ditemukan di bagi air yang tersaring, di mana C adalah kelimpahan partikel dan N adalah jumlah partikel dan V adalah volume air tersaring. Kemudian kelimpahan mikroplastik di sedimen, di mana C adalah kelimpahan partikel dan N adalah jumlah partikel. M sendiri adalah berat sedimen kering. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam air yang diambil di perairan Teluk Benoa mengandung beberapa jenis mikroplastik. Jenis mikroplastik yang ditemukan yaitu fragmen, film, dan fiber. Partikel mikroplastik yang ditemukan di perairan Teluk Benoa memiliki ukuran 58 mikrometer sampai 4 mm. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata mikroplastik jenis fragmen yang ditemukan berkisar antara 8 sampai 11,7 partikel. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata mikroplastik jenis fragmen yang ditemukan berkisar antara 8 sampai 11,7 partikel. Jenis fragmen tertinggi ditemukan pada stasiun 3 dengan jumlah 11,7 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 5 dengan jumlah 8 partikel. Rata-rata mikroplastik jenis film yang ditemukan berkisar antara 7,3 sampai 11 partikel. Jenis
film tertinggi ditemukan pada stasiun 3 dengan jumlah 11 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 3 dan 5 dengan jumlah 7,3 partikel. Rata-rata mikroplastik jenis fiber yang ditemukan antara 2,3 hingga 4,7 partikel. Jenis fiber tertinggi ditemukan pada stasiun 2 dengan jumlah 4,7 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 4 dengan jumlah 2,3 partikel. Jenis mikroplastik yang banyak ditemukan di perairan Teluk Benoa adalah fragmen. 4 dari 5 stasiun pengambilan sampel jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan yaitu jenis fragmen. Hal ini sesuai dengan pernyataan COVAX pada tahun 2016 bahwa fragmen merupakan jenis mikroplastik yang paling melimpah dibanding jenis lain. Jenis mikroplastik tertinggi kedua yang paling banyak ditemukan yaitu film. Film memiliki densitas lebih rendah dibandingkan tipe mikroplastik lainnya, sehingga lebih mudah ditransportasikan. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata mikroplastik jenis fragmen yang ditemukan berkisar antara 3,3 hingga 5,7 partikel. Jenis fragmen tertinggi ditemukan pada stasiun 1 dengan jumlah 5,7 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 3 dengan jumlah 3,3 partikel. Rata-rata mikroplastik jenis film yang ditemukan berkisar 2,3 hingga 3,7 partikel. Jenis film yang tertinggi ditemukan pada stasiun 1 dengan jumlah 3,7 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 4 dengan jumlah 2,3 partikel. Rata-rata mikroplastik jenis fiber yang ditemukan berkisar antara 1 sampai 2 partikel. Jenis fiber tertinggi ditemukan pada stasiun 1 dengan jumlah 2 partikel dan terendah ditemukan pada stasiun 3. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jenis mikroplastik yang didapatkan di air dan sedimen perairan Teluk Benoa yaitu fragmen, film, dan fiber. Kelimpahan mikroplastik di perairan Teluk Benoa pada setiap stasiun 1 sampai 5 masing-masing yaitu 0,53 partikel per kubik dan 0,48 partikel, 0,58 partikel, 0,46 partikel, dan 0,43 partikel. Nilai ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan temuan penelitian lain di pusaran Pasifik Utara dan di pesisir selatan California. Kelimpahan mikroplastik di sedimen perairan Teluk Benoa pada setiap stasiun yaitu 113 partikel per kilogram, sedimen kering 83 partikel per kilogram, sedimen kering 73 partikel per gram, dan 77 partikel per kilogram sedimen kering. Nilai ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan temuan penelitian lain di batas terluar mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.